Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isi Ngaji, di sini kami akan mencoba untuk memaparkan dan mengurutkan bagaimana fakta sebenarnya terkait daripada kejadian atau tragedi yang sangat memilukan. Hemat kami, ini bukan hanya tragedi saja, tetapi ini merupakan sebuah pengkhianatan yang begitu sangat hebat, luar biasa. Baik, kita akan awali dimulai dari masjid yang berada di selatan Perancis atau bertepatan di kota La Grande-Cambie. Mohon maaf jika kami salah dalam mengucapkannya. Jadi, di sana ada sebuah masjid yang bernama Masjid Khadijah. Masjid ini banyak sekali orang-orang yang kemudian melaksanakan ibadah di dalamnya, termasuk dilaksanakan untuk sholat Jumat di masjid itu. Karena umat Islam di sana merupakan minoritas, sehingga masjid ini pun dijadikan sentral, baik dalam melaksanakan ibadah fardu yang 5 atau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bahkan di sana diadakan bakti sosial dan lain sebagainya. Dan nama masjid itu adalah Masjid Khadijah. Salah satu jemaat yang begitu sangat saleh hemat kami dan baik, beliau ini selalu mengurusi masjid. Beliau bukan marbot, tetapi beliau begitu sangat perhatian bagaimana kebersihan di masjid. Salah satunya, misalkan ketika akan diadakan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, maka orang ini selalu datang lebih dulu untuk membersihkan semisal karpet-karpet, kemudian menyediakan air bagi jemaatnya. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Bakar yang kemudian menjadi korban yang begitu sangat mengerikan, ya ikhwah. Nah, jadi Abu Bakar ini ketika pagi di tanggal 25 April 2025, tepatnya hari Jumat, seperti biasa, beliau ini sapu-sapu, ngepel, menyediakan air bagi jemaat yang akan hadir untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan Abu Bakar ini berasal dari Mali, Afrika, datang ke Prancis untuk tolabul ilm atau mencari ilmu dan mencari maisha, mencari penghidupan. Nah, ketika beliau ini sedang sapu-sapu, bersih-bersih dan lain sebagainya, ada seseorang yang datang kepadanya, menemui dirinya. Lantas, orang ini menemui Abu Bakar, remaja usia 22 tahun ini, yang sedang bersih-bersih, mengaku pendatang ini adalah seorang mu'alaf. Dirinya ingin belajar Islam melalui Abu Bakar. Namun apa yang terjadi, kafilah? Sebelumnya memang wajahnya itu sangat manis, sopan, tutur katanya baik. Kemudian Abu Bakar ini dengan senang hati, apalagi mengatasnamakan mu'alaf, orang yang kemudian baru masuk Islam untuk belajar agama Islam. Maka tentu, ya kafilah, tidak ada seorang muslim dimanapun itu yang kemudian ada orang yang ingin belajar Islam menolaknya. Tidak, ya ikhwah. Pasti dengan sebisa mungkin, dengan keilmuan yang ada, pasti akan mengajarinya. Karena pahala yang begitu sangat besar. Apa yang kemudian Nabi SAW sampaikan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari apa yang kemudian diajarkan dan dikerjakan oleh orang yang diberikan pengajaran kebaikan itu. Itu sangat hebat, luar biasa. Pasti Abu Bakar ini bahagia, senang luar biasa, dan pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada seorang mu'alaf datang menemui Abu Bakar di Masjid Khadijah itu dengan harapan sebelumnya yang kemudian diyakini oleh Abu Bakar, orang ini ingin belajar Islam. Namun apa yang terjadi, kafilah? Ketika Olivier namanya, Olivier ini datang ke Abu Bakar, ke Masjid Khadijah itu dengan niat katanya ingin belajar Islam, maka Abu Bakar sendiri memberikan ilmu-ilmu dasar tentang keislaman. Ya, salah satunya misalkan bagaimana cara wudhu, bagaimana salat. Dan ketika Abu Bakar ini sedang praktek salat atau sedang mengajarkan salat, lalu kemudian Abu Bakar mengangkat tangan, kemudian ruku, dan bagaimana bacaan ruku, kemudian i'tidal, setelah i'tidal sujud. Nah, baru kejadian itu terjadi, ya ikhwah, di mana ternyata Olivier ini bukan untuk belajar Islam, bukan untuk belajar salat, bukan untuk belajar ilmu-ilmu dasar tentang keislaman. Tetapi apa yang terjadi, kafilah? Olivier membuka sajamnya dari pakaiannya. Ketika pas Abu Bakar ini sujud, kemudian Olivier ini menusuk dari belakangnya. Bukan hanya 1, 2 tusukan, tetapi subhanallah 50, bahkan diberitanya 40 lebih, ya ikhwan. Ada yang mengatakan 50 kali. Sampai Abu Bakar ini keluarlah noda merahnya itu. Dan apa yang terjadi? Keluar sampai ke dinding-dinding, ya ikhwah. Subhanallah. Dan ini nyata terjadi. Bahkan yang paling miris di sini, Olivier ini memvideokan sambil mengata-ngatai, menghina dan lain sebagainya. Menghina kepada Allah, menghina kepada Islam dan lain sebagainya. Ini sangat ngeri, ya ikhwah.
di mana sebelumnya dia berpura-pura menjadi seorang mu'alaf, tetapi pada akhirnya mencelakakan orang yang ingin menolongnya untuk belajar tentang Islam. Tetapi pada akhirnya oleh Olivier ini dihilangkan nyawanya. Nauzubillah min dzalik. Ini sangat miris luar biasa. Lalu kemudian Olivier ini kabur 2 hari menjadi buronan, dan pada akhirnya orang ini menyerahkan diri ke pihak kepolisian setempat. Dan orang-orang di sana, ya ikhwah, menyayangkan kejadian ini. Bahkan umat muslim di sana turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan jangan Islamofobia. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ikhwabillah, ini merupakan ujian yang sangat besar bagi umat Islam, khususnya ketika umat Islam menjadi minoritas di sana. Dan ini masih ada terjadi, ya ikhwah. Untuk itu kita harus lebih waspada dan kita harus saling menjaga. Dan setelah kejadian ini, saya teringat dengan non-muslim yang kemudian pernah berkomentar ya di salah satu channel. Ini non-muslim. Kita akan lihat terlebih dahulu, dan ini merupakan kebohongan dusta yang nyata. Silakan. Nama channelnya Daniel. Saya berasal dari keluarga Islam yang sangat taat. Sudah 16 kali naik haji ke Mekah dan 8 kali juara MTQ. 16 kali naik haji, 8 kali juara MTQ. Keseharian saya adalah guru mengaji Iqra. Ayah saya seorang kiai, pendiri pondok pesantren terkemuka, dan ibu saya seorang haja. Perjumpaan saya dengan Yesus ketika saya menunaikan ibadah haji di Mekah. Saya didatangi sosok tinggi putih dan sangat tampan. Dalam hati saya berkata, inikah Yesus? Dia menjamah saya. Puji Tuhan. Sepulangnya dari Mekah, saya dan seluruh keluarga menyatakan menerima Yesus. Ya. Juru selamat. Amin, katanya ya. Baik. Kita bandingkan dengan komentar yang kedua. Kalau tadi dia naik haji 16 kali dan 8 kali juara MTQ, nah sekarang kita akan baca terlebih dahulu pesan yang kedua. Saya berasal dari keluarga Islam yang sangat taat, sudah 12 kali naik haji. Ini sangat mustahil, ya ikhwah. Dan sering juara MTQ. Keseharian saya sholat 5 waktu. Ini ke bawahnya sama. Tetapi yang pertama 16 kali naik haji mustahil. Kemudian yang kedua 12 kali naik haji. Itu pun juga sama mustahil. Dan yang ketiga, coba lihat ya ikhwah. Ketiga katanya dia sudah 16 kali naik haji ke Mekah, 7 kali juara MTQ. Di yang pertama tadi 8 kali juara MTQ. Ini adalah penipuan dan dusta. Makanya kalau misalkan nanti di kolom komentar, jangan aneh kalau misalkan ada orang yang semacam ini. Ya, misalkan dia mengaku saya ini mantan seorang muslim, saya ini rajin anu-anu, kemudian saya murtad dan sebagainya. Jangan dipercaya. Kita lihat di kesaksiannya ini atau dalam pesannya ini, orang ini sangat pelin-pelan, bahkan ini mengindikasikan bahwa orang ini adalah menipu diri sendiri, menipu untuk orang banyak. Ya, kita pada akhirnya menertawakan, ya ikhwan. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kali upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.